Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Nari di kelas 6. Hari ini kita masih mempelajari pada tema 2. Ya anak-anak, peristiwa-peristiwa tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan itu terjadi di berbagai daerah. Contohnya saja, sebelumnya kita sudah membahas tentang pertempuran Surabaya. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Kemudian ada pertempuran Medan Area. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Lalu ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, selain itu, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja anak-anak, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi meja bundar atau KBM. Nah, anak-anak bisa membaca pada buku kalian atau mencari dari berbagai sumber yang kalian ketahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut untuk menambah informasi untuk anak-anak. Nah, hari ini kita akan mengetahui peristiwa pertempuran Ambarawa dan kita akan mempelajari bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, untuk itu, langsung saja mari kita mulai. Mari kita baca teks berikut ini. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau mengepung rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Dari bacaan tersebut, mari kita membuat peta pikiran. Mari kita buat peta pikiran menggunakan 5W plus 1H. Pertama, kita mulai dari di mana pasukan sekutu mendarat. Tentara sekutu mendarat di Semarang. Mengapa pihak Indonesia marah kepada pasukan sekutu dan NICA? Pasukan sekutu dan NICA membebaskan para tawanan tentara Belanda, namun para tawanan tersebut justru dipersenjatai. Siapa
Siapa yang memimpin pasukan Indonesia pada pertempuran Ambarawa? Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Apa taktik yang digunakan Kolonel Sudirman untuk melawan Nica? Kolonel Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang. Bagaimana cara taktik gelar supit urang yang dilakukan Kolonel Sudirman? Taktik gelar supit urang dilakukan dengan cara pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Dari informasi penting yang kita jawab, kita masukkan ke dalam peta pikiran, sehingga peta pikiran akan menjadi sebagai berikut. Kamu bisa mengembangkan peta pikiran kamu sesuai apa yang telah kamu pahami dan kamu pelajari dari pertempuran Ambarawa. Selamat mencoba untuk membuat peta pikiran. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang digunakan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Mari kita cari tahu kebiasaan yang dilakukan oleh hyena. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah, seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Selain hyena, banyak sekali hewan yang melakukan adaptasi dengan lingkungannya, baik untuk melindungi diri atau untuk memperoleh makanan. Mari kita lihat bagaimana cara hewan beradaptasi. Cara adaptasi yang pertama adalah kamuflase. Hewan berkamuflase dengan cara menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, sehingga pemangsa belalang tidak akan melihatnya. Cara yang kedua adalah mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Cara ini disebut dengan mimikri. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan.
Cara adaptasi hewan yang ketiga adalah autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Tujuannya agar musuhnya terkecoh. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Adaptasi selanjutnya adalah menggulung diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral atau bola. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan dirinya adalah kaki seribu. Mari kita cari contoh hewan lain beserta cara mereka melindungi dirinya. Hewan pertama adalah cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita menyemprotkan cairan tinta berwarna hitam untuk melindungi diri. Mereka juga memiliki tentakel yang lengket untuk menangkap mangsa, serta mampu mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungan untuk mengelabui musuh. Walang sangit. Walang sangit akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk melindungi diri dari musuhnya. Siput dan kura-kura. Siput dan kura-kura memiliki cangkang untuk melindungi diri dengan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Kecoa dan musang. Kecoa dan musang akan berpura-pura mati untuk melindungi diri. Lebah dan kalajengking. Lebah dan kalajengking memiliki sengat beracun di ekor untuk melindungi diri. Landak. Landak memiliki bulu tajam dan keras seperti duri untuk melindungi diri dari musuh. Itulah beberapa contoh hewan dengan cara mereka beradaptasi. Kamu bisa mencari contoh hewan lainnya dan menemukan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan lingkungannya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.